siapa? Emang Mas Mandala, katanya dia melihat orang tinggi besar depan rumah. Itu halusinasi kamu, nak. Ya, Ya mungkin dia kepikiran suatu kali. kita tahu. Kita Kenapa? masih dalam rumah aja Ada ya. pikiran apa? Ada Mas Mandala, ada ibu ya. Kita mau tahu dia. Kita duduk dulu dalam, kasih minum dulu biar dia tenang dulu. Yuk. Ada ibu, ada. Nah akhirnya kita berusaha untuk menenangkan Gina. Kita ajak dia ke dalam rumah di situ. Ya kita kasih minum dia, kita kasih makan dia, dan kemudian Gina cerita semuanya di rumah di situ. Udah berapa hari dia lihat keluar. Kayak ada yang ngerol dia, Mas Mandala. Yang tinggi besar, kadang ada ular. Tinggi Saya besar. nggak tahu apa itu. Udah berapa hari berarti ini kalau suaminya kan hilang 2 minggu yang lalu, betul? Iya. Betul ya? Iya. Nah, apakah semenjak suaminya hilang atau suaminya pergi dari rumah kemudian kejadian itu sering terjadi? Sepertinya itu, pokoknya di saat suaminya hilang itu, nggak beberapa lama dia selalu telepon. Ada orang tinggi besar, di depan tinggi besar, ada ular. Gitu. Tapi tadi memang bener-bener ketakutan banget, makanya saya panik, saya langsung lari ke sini. Halo Mbak. Mbak. Iya. Coba Mbak lihat saya mau komunikasi sama Mbak. Itu Mbak ngelihat orang tinggi besar itu sering. Iya, sering. Ngapain orang itu, mintanya apa? Ngeliatin doang. Ada orang lain yang lihat selain Mbak? Nggak ada. Cuma Mbak yang lihat. Emang dia sendiri di rumah itu suaminya itu. Iya. Takut, Mas. Apakah orang itu ada dalam hubungannya dengan suaminya Mbak menghilang? Saya tidak tahu, tapi suami saya suka ngigo gak jelas gitu. Oke, suaminya Mbak ngigo waktu mimpi dia mimpi sesuatu ini. Iya Mas, dia ngigo, teriak-teriak. Terus Saya Mbak, ketakutan kayak gitu. nah terus sesudah dia mimpi seperti itu, nggak lama kemudian dia menghilang. Saya pernah lihat dia nelpon, kayak marah-marah gitu. Saya tanya kenapa, katanya itu urusan pekerjaan. Dia lihat suaminya terima telepon dari sahabatnya, dari teman kerjanya, dan kemudian ribut besar di situ. Ribut besar sampai maki-makian, kata-kataan, dan kemudian suaminya menghilang itu saja. Mbak udah cek ke kantornya? Iya, saya udah nelpon ke orang kantornya, tapi mereka bilang tidak tahu. Udah saya hubungi ke teman dekatnya juga, dia bilang nggak tahu juga, Mas. Saya Namanya takut. siapa teman dekatnya? Dion. Dion. Iya, dia. Namanya Dion. Mbak tanya ke dia dan katanya Nggak tahu. nggak tahu. Mbak tahu? Iya Mas jangan-jangan ini dikerjain orang. Karena Gina nih udah beberapa hari seperti itu. Seperti mimpi-mimpi juga dia ngomong ke saya. Kejadiannya sama yang dialami sama suaminya. Dia dikerjain loh Mas. Maksudnya? Kan ini barusan dia ngomong suaminya suka teriak-teriak. Kerjaan? Mas Gina juga gitu. Setelah suaminya pergi begitu. Kerjaan maksudnya didugunin? Coba nanti kita coba cari kebenarannya Ibu ya. Kalau ngirim sih jujur saya sih kurang percaya dengan hal begituan. Iya, saya bermain emang logika gitu. Jadi kita harus ini dulu, cek dulu. Sorry nih Mbak Gina ini kan tadi nggak lihat sana katanya ada orang pakaian hitam-hitam besar, ya mengintai, tapi saya lihat nggak ada. Iya. Apakah ini benar ada orang yang ngirim atau cuman halusinasi dia saja, kan kita belum tahu. Saya ada halusinasi, Mas. Saya benar lihat orang hitam itu, Mas. Pas saya mau samperin itu hilang. Enggak. Saya takut. Sampai akhirnya kan kita tenangin, ya kita beri dia pemasukan pengertian juga. Maksudnya saya nggak nuju Mbak halusinasi, cuman di saat orang lagi capek, jangan banyak pikiran, ya kan. Terus apalagi Mbak ditinggal sama suaminya, mungkin di situ Mbak mulai drop.
Ya gini aja Ibu. Ya, coba Mbak Gina tenang dulu, sabar dulu ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantu Mbak, ya untuk bantuin Masnya juga, ya. Yang penting Mbak jangan kebawa emosi, jangan kebawa sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, yakin aja Mbak, yakin ya, Bismillah. Ya, Tapi nanti saya takut, Ma. ya ditemenin sama Ibu ya. Ya nanti kalau ya teman sama Ibu lebih tenang nanti. Ya, ini mau pencarian besok aja kali Ibu ya. Iya. Karena kondisinya seperti ini kayak nggak mungkin kan ya. Iya. Akhirnya kita break pencarian, nunggu klien kita Gina keadaannya baik kan. Oke Bu, saya pamit dulu kalau begitu. Makasih Mas Ya, Mandala. insya Allah kita besok ngobrol lagi. Ya, Gina ya, nggak boleh mikir macam-macam ya. Ya, maaf saya nggak ngantar ke depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar begini biar saya temani Maaf, dulu iya. ya. Ya, maaf Makasih, ya, Bu, ya. Mas Mandala ya. Ya. Satu hari, 2 hari kemudian, Gina nelpon kita, katanya dia mau melanjutkan pencarian. Sekarang kita akan lanjut pencarian, kita akan ke rumah klien kita Gina. Kita udah janjian mau menuju ke rumahnya dan sekaligus akan melakukan pencarian ya. Terakhir kita dapat informasi kalau Gina ini sering lihat sesuatu yang hitam tinggi besar ya. Kita masih belum tahu apakah itu cuma halusinasi atau memang ada kiriman dari seseorang atau memang dia benar-benar ngeliat orang itu. Cuman waktu gue kemarin sempet cek, ternyata nggak ada orangnya. Nah ini rumahnya udah deket, ya tinggal depan, kita langsung belok kiri Pak ya. Pas kita sampai rumahnya, tiba-tiba tim riset kita ngubungin kita. Ini belok kiri. Ada si ini nih, Doni nih. Siapa yang ganti? Siapa tim kita ini? Iya, dan kita. Ya Bang, kenapa? Man, kita nggak jadi ke rumah Gina. Loh, kenapa? Cuma gue dikirimin lokasi di Sherlock, jadi kita ke situ jadinya. Maksudnya pindah lokasi nggak ke rumah Gina gitu? Di mana lokasinya? Gue kirim ke lo juga ya. Nah, Gua kenapa share ke lo alasannya juga. apa? Nggak tahu deh. Gue telepon nggak bisa diangkat. Jadi dia minta ketemuannya di ini, lokasi yang baru ini? Ke tempat itu ya. Oh, Gue iya. Sherlock ke lo dulu ya. Oke, ntar ketemu sana aja ya? Siap. Oke, ini lurus aja, masih lurus Ya. ini? Oke. Oke bro ya? Ya. Ikutin ya. Yang di Sherlock ya. Kita langsung ya. Udah, gua ikutin. Yaudah nih pemirsa, kita langsung pindah lokasi nih. Karena Gina minta Sherlock di tempat yang berbeda. Yuk kita langsung ke sana yuk. Yuk. Berangkat dan kanan. Tadinya padahal udah deket sama rumahnya Gina, tapi karena dia pengen memindah lokasinya, ya udah nggak ada masalah. Oh ini lokasinya. Nggak jauh kok dari sini Pak. Dekat kolam renang Batu Hitam. Ya. Terus. Ya ini betul lurus Pak, lurus. Ntar ada pertigaan depan belok kiri. Kita ikutin send location-nya. Pas sampai di tempat yang dimaksud tiba-tiba. Send location-nya ini masih lurus nih kayaknya nih. Jadi ini kayak si Gina Lurus. tuh berantem. Loh. Itu Gina itu. Astagfirullahaladzim, ngapain dia berhentiin mobil? Buru-buru kita turun di situ dari mobil, buru-buru kita selamatkan di situ. Oh, betul, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa? Dia itu sahabatnya Damar. Terus nggak mau keluar kenapa? Mas, keluar dong. Keluar dong, Mas. Ini kan ada tawannya loh. Mbak kenal sama dia? Apaan ini? Gue cuma mau nanya Damar di mana. Gua nggak tahu. Ini apa Lu apaan kan ini? temennya. Sama ini. Lu kan temennya Masa kan? lu gak tahu? Gua kan nggak tahu. sahabatnya? Gua pokoknya nggak tahu. Jangan ganggu gua. Kasih tahu dulu Damar di mana. Gua nggak tahu. Masa lu gak tahu? Gua nggak tahu. Lu dengar nggak? Ngerti nggak lu? Lu kan sahabatnya. Pokoknya gua nggak tahu intinya. Jangan pernah lu ganggu gua. Lu kan sahabatnya sama ini. Lu cuma di kantor nggak tahu sih. Kenapa? Ada masalah lu? Selalu tahu ya. Dia tuh naik jabatan di kantornya. Ya bagus dong naik jabatan temennya. Gua nggak terima dia naik jabatan. Kenapa lu gak terima?
Karena dia jarang masuk kerja. Jangan masuk kerja, sedangkan dia di rumah pasti pergi ke kantor. Lu nggak tahu dia itu gimana. Ngerti nggak lu? Emangnya gimana suami gue? Emang lu pernah lihat? Gue emang nggak pernah lihat, tapi gue tahu dia pasti pakai dukun. Jangan sembarangan ngomong deh lo. Gue nggak sembarangan ngomong kali. Suami gue gak mungkin pakai dukun. Selain kita berusaha mohon meminta tolong di situ supaya dapat informasi di mana keberadaan suaminya. Tapi apa yang dilakukan sama Dion, dia nggak peduli.